Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hijab Travelers. Masih di rumah aja, masih ngomongin tentang Wakatobi. Jadi kalau berbicara tentang Wakatobi itu teman-teman, bukan hanya tentang view bawah lautnya saja, tetapi menjelajahi Wakatobi berarti mengeksplor sampai ke desa-desanya yang tidak kalah eksotis, menyajikan keaslian budaya, kemudian kearifan lokal, dan juga keramah tamahan dari setiap masyarakatnya. Ngomongin soal desa wisata, Wakatobi juga memiliki banyak desa wisata, dan saya juga baru tahu sih dari pelatihan pengelolaan desa wisata yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi beberapa hari yang lalu. Jadi saya juga ikut serta dalam pelatihan tersebut, dan setelah saya mendengar ternyata banyak banget desa wisata di Wakatobi yang tersebar di 4 pulau di Kabupaten Wakatobi. Lalu saya coba mendalaminya satu persatu gitu, bukan mendalami sih, mengenalnya satu persatu, dan ternyata masing-masing dari desa wisata itu memiliki keunikan tersendiri teman-teman, memiliki nilai jual untuk setiap wisatawan. So saya menyimpulkan untuk memperkenalkan desa wisata dari masing-masing pulau ini kepada teman-teman, sehingga mungkin jika teman-teman jenuh dengan suasana hiruk pikuk perkotaan, maka mengunjungi desa wisata bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat, terutama desa wisata yang tersebar di 4 pulau di Kabupaten Wakatobi. Jadi hari ini saya mau mulai memperkenalkan kepada teman-teman tentang desa wisata yang ada di Pulau Kaledupa. Jadi kita mulai dari pertama ada Desa Wisata Pajam. Desa Wisata Pajam ini terletak di Kaledupa Selatan teman-teman. Dan Desa Wisata Pajam ini juga dikenal sebagai kampung tenun tradisional. Sudah banyak kain tenun yang diproduksi oleh desa wisata ini. Salah satunya kalau teman-teman follow Instagram Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Salahuddin Uno, pernah menggunakan baju yang dibuat dari kain tenun tradisional yang diproduksi oleh Desa Wisata Pajam. Ini dia fotonya. Untuk teman-teman wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Pajam juga nanti akan diajak untuk mengunjungi Benteng Kerajaan Kaledupa, kemudian ke goa, lalu trekking ke Desa Tua, lalu menikmati kuliner khas dari Desa Wisata Pajam yaitu tombole, kemudian ikut dalam kegiatan tenun tradisional, dan ikut juga menari tarian lariangi bersama masyarakat setempat. Kalau teman-teman penasaran seperti apa aktivitas dari wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Pajam ini, yuk kita simak videonya sama-sama. Proses penenun itu sendiri mulai dari memintal kapas, yaitu homosi. Kemudian tahap yang kedua gili, yang ketiga lungkana, kemudian ke proses pengikatan. Sesudah diikat, dicelup untuk menghasilkan pewarna yang kami gunakan di sini. Secara tradisi itu adalah pewarna alam. Kemudian dipuru. Setelah dipuru, proses oluri, yaitu proses merentangkan benang. Nah, di sini proses oluri ini terdiri dari 2 orang, satu yang mengait benang, satunya yang mengulurkan benang. Kemudian selesai dioluri atau direntangkan benangnya sesuai dengan keinginan kita atau desain yang kita sudah desain bersama. Lalu kita gulung di papan yang kemudian akan diangkat ke tempat penenun atau homoru. Dan setelah itu kita adakan pembetulan supaya hasil homoru atau hasil yang kita kerjakan tadi akan lebih maksimal. Kita tarik benangnya satu persatu untuk meratakan motifnya, kemudian barulah kita homoru sampai selesai.
Kedua di Pulau Kalidupa yang wajib teman-teman kunjungi adalah Desa Wisata Sombano yang terletak di ujung utara Pulau Kalidupa. Jadi daya tarik wisata yang ada di Desa Wisata Sombano ini adalah Pantai Taduno, kemudian Danau Sombano, dan yang ketiga adalah hutan mangrove Langira. Desa Wisata Sombano ini juga merupakan sentral souvenir tenun, memiliki sentral souvenir tenun tradisional yang berkolaborasi dengan Desa Wisata Pajam. Selain itu, teman-teman juga bisa ikut melakukan canoeing di Danau Sombano yang di dalamnya terdapat spesies udang merah. Teman-teman juga bisa ikut serta memburu ikan di bawah laut dengan menggunakan alat tangkap ikan tradisional yang disebut dengan memanah. Ini dia videonya. Negeri ini adalah gugusan Pulau Indah sebagai surga nyata bawah laut yang merupakan wilayah Taman Nasional Wakatobi. Setiap jengkal negeri ini adalah pesona, seperti pesona Desa Wisata Sombano. Selain keindahan alam yang luar biasa, Desa Wisata Sombano memiliki komoditi lokal yang dibuat sedemikian rupa untuk diperdagangkan, mulai dari hasil perkebunan serta hasil laut, karena mayoritas masyarakat desa ini adalah nelayan dan petani, yang tentunya menjadi atraksi agrowisata yang nyaman. Desa Sombano terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Pulau Kalidupa, dengan luas wilayah 1.715 hektar, serta jumlah populasi penduduk sebanyak 355 jiwa. Pulau ini memiliki fasilitas dan amenitas yang memadai. Setiap wisatawan bisa belajar membuat kuliner tradisional dan menjadi pengalaman yang tak terlupakan saat mengunjungi Desa Wisata Sombano. Perangi, parende, dan soami merupakan kuliner tradisional khas Pulau Kalidupa, serta menciptakan kehangatan antara pengunjung dan masyarakat lokal. Keunikan budaya yang ditawarkan mulai dari silat tradisional, tarian lariangi yang tentunya menambah edukasi bagi pengunjung untuk lebih mengenal atraksi budaya. Desa ini juga memiliki sentra souvenir sarung tenun tradisional yang berkolaborasi dengan Desa Pajam sebagai kampung tenun di Pulau Kalidupa. Terdapat bentang alam luar biasa yang tersaji seperti hutan mangrove dengan danau yang di dalamnya terdapat spesies udang merah yang unik, serta dapat melakukan kegiatan canoeing untuk menambah eksplorasi. Wisatawan juga akan dimanjakan dengan kekayaan bawah laut dengan berburu ikan memakai alat tangkap tradisional, yaitu memanah, menikmati hasil tangkapan dan menikmati indahnya matahari terbenam di Pantai Taduno dengan pasir terluas di Wakatobi. Alam, budaya, kuliner, edukasi menyatu dalam pengalaman yang luar biasa dan tak terlupakan. Jangan ragu untuk ke Wakatobi karena Desa Wisata Sombano sempurna. Lalu desa wisata ketiga yang wajib teman-teman kunjungi ketika berkunjung ke Pulau Kalidupa adalah Desa Wisata Tanomeha. Desa Wisata Tanomeha ini juga berlokasi di Kalidupa Selatan, teman-teman. Dan salah satu ikon wisata utama yang ditawarkan oleh Desa Wisata Tanomeha ini adalah mangrove. Jadi teman-teman wisatawan bisa ikut canoeing atau snorkeling di area portal mangrove. Selain itu, teman-teman juga bisa ikut menikmati anggur laut dengan 6 cita rasa berbeda yang bisa langsung dikonsumsi di area mangrove-nya. Kemudian desa wisata terakhir yang bisa teman-teman kunjungi ketika berkunjung ke Pulau Kalidupa adalah Desa Wisata Mantigola. Jadi keunikannya teman-teman bisa ikut langsung terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suku Bajo selama berkunjung ke Desa Wisata Mantigola ini.
Dengan segala keunikan dan ciri khasnya masing-masing, tentu desa wisata di Pulau Kalidupa wajib masuk dalam bucket list liburan kamu. Sudah tentukan mana desa wisata di Wakatobi yang akan kamu kunjungi setelah pandemi ini? List sekarang, liburan kemudian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.